Indonesia sedang bermain di medan perang yang tak terlihat. Di satu sisi menggandeng Amerika, di sisi lain peluk erat Cina. Tapi pertanyaannya, siapa yang sedang dikendalikan? Dan siapa yang sebenarnya mengendalikan? Di awal 2025, dunia sedang terbelah dua. Amerika Serikat makin agresif di Indo-Pasifik. Cina terus memperluas pengaruh lewat Belt and Road Initiative. Dan saat banyak negara kecil bingung memilih sisi, Indonesia justru bermain di tengah. Presiden Prabowo, yang selama ini dikenal dengan gaya militeristik dan nasionalis, mengejutkan banyak pihak. Dalam waktu kurang dari 6 bulan menjabat, ia sudah menaikkan beberapa kerja sama strategis dengan dua kekuatan dunia sekaligus. Dengan Amerika Serikat, Indonesia melanjutkan pembelian jet tempur F-15X, memperkuat sistem radar di Natuna, dan membuka peluang kerja sama satelit bersama SpaceX lewat proyek komunikasi pedalaman. Tapi di saat yang hampir bersamaan, pemerintah juga menyambut investasi Cina di bidang smelter nikel, PLTN Mini di Kalimantan, hingga pelabuhan logistik baru di Bitung dan Morowali. Main dua kaki? Mungkin. Tapi ini bukan kebingungan. Ini perhitungan. Kalau dalam olahraga, strategi ini mirip main ganda campuran. Satu lawan kuat fisik, satu lagi cerdik strategi. Cina menawarkan investasi cepat, infrastruktur besar, dan kontrol pasar logam langka, cocok untuk strategi industrialisasi cepat yang diusung Prabowo. Sementara AS menawarkan aliansi pertahanan, teknologi tinggi, dan akses diplomatik ke barat. Dan Indonesia mengambil dua-duanya. Di dalam negeri, ini disebut sebagai bentuk politik bebas aktif. Tapi di dunia intelijen, strategi ini punya nama lain, hedging diplomasi, menjaga dua kawan kuat, agar keduanya saling menjaga jarak. Tapi tetap butuh kita. Prabowo bukan sedang menari di antara dua gajah. Dia sedang membuat dua gajah itu berebut memberi makan kita. Tapi tentu, strategi ini tidak tanpa risiko. Beberapa analis menyebut Indonesia bisa jadi sasaran pengaruh. Isu spiwara, intervensi kebijakan, hingga potensi kompromi data rakyat lewat proyek infrastruktur digital asing, semuanya mulai diperbincangkan diam-diam. Belum lagi kabar bahwa proyek besar Cina di Indonesia diam-diam dikawal oleh pasukan keamanan khusus, dengan akses diplomatik tinggi. Dan di sisi lain, ada bocoran bahwa AS mengusulkan basis logistik sipil di Indonesia Timur, sebagai bagian dari kerjasama pengendalian bencana. Apakah semua ini hanya kerja sama resmi antar negara? Atau ada grand design yang lebih besar, di mana Indonesia jadi pion sekaligus papan permainan? Prabowo mungkin bukan pemimpin yang banyak bicara, tapi langkahnya terukur. Hari ini Indonesia terlihat netral. Tapi bisa jadi, diam-diam kita sedang menyusun poros kekuatan baru, bukan hanya di ASEAN, tapi di panggung dunia. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang jadi sekutu, tapi siapa yang akan tunduk pada kekuatan tenang di selatan garis khatulistiwa? Dan mungkin, itu bukan Cina. Bukan juga Amerika. Tapi Indonesia sendiri. Tapi ingat, dalam geopolitik, bukan yang paling keras yang menang. Tapi yang paling tahu, kapan harus diam. Ini bukan tentang memilih sisi. Ini tentang bagaimana menjaga tanah air tetap utuh, saat dua kekuatan besar saling tarik-menarik. Inilah Politika Nusantara. Di sini, kita tidak sekadar bicara politik. Kita membongkar strategi di balik kekuasaan.